Anak-anak yang SMA ini yang udah mimpi basah, yang udah halangan. Kalau kalian anak-anak ustadz sudah pandai agama, dengarkan ini, dengarkan. Ini enggak diprotes. Dari mana uang BKM? Tiap hari buat pengajian. Kemana uangnya itu? Banyak uang kasnya. Kan sontoloyo ini. Orang yang protes ini orang yang enggak pernah datang ke masjid, ya kan? Datang kau ke masjid. Nih buku kas, tunjukkan sama dia. Ya kan, Nak? Karena besok enggak sekolah kan? Enggak sekolah. Sebutkan namanya. Ada mama datang? Ayah? Oh, berarti anak yatim. Enggak ada ayahnya ya kan? Nah, coba sebutkan namanya, kelas berapa? Tempat tinggal? Banyak rambutan situ. Mana mamaknya ini? Mamaknya mana? Hamdan wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ala hazihin nabil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku jangan ribut. Kalau ribut pulang aja ya. Kita tekad kontrak dulu, jangan ribut. Dudukmu bagus, jangan di situ berkumpul-kumpul. Ini sini kamu, sini. Ini kosong ini. Situ. Jangan berkumpul situ. Pindah situ, pindah. Ini saya amankan dulu ini. Nanti itu apa saya ceramah ribut orang nih. Sana. Pindah lagi, geser lagi. Buat barisnya 2 baris kan enak dipandang mata. Ada mau pulang? Mau dapat ilmu? Nah, jangan ribut. Ayo lipat tangannya, yuk. Tangannya dilipat. Jangan tengok kiri kanan, tengok ustadz. Lihat kemari. Nanti ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab hadiahnya 50 juta. 50.000. Kupingmu dengar aja kalau masalah duit ya. 50.000 hanya 2 orang saja. Mama enggak termasuk. Udah tua. Dengan catatan jangan ribut. Nanti yang ustadz pilih yang baik-baik, yang mendengarkan secara khusyuk. Karena ini pengajianmu ini nakku, ya. Ini khusus pengajian remaja. Tapi remajanya berapa orang lah yang hadirin ya? Banyak. Remaja juga. Ada yang di luar, suruh aja masuk di luar tuh, enggak ada. Nah, mata aku tengok aja dulu ini. Udah, kita mulai. Yang kami hormati Ketua BKM yang berhadir, pengurus, Bapak dan Ibu perwiritan yang berhadir turut ambil bagian di majelis taklim ini. Apapun ceritanya wajib menuntut ilmu. Harus semangat. Kalau tidak dikorbankan waktunya sampai kapan kita enggak pandai-pandai. Yang kami sayangi anak-anakku, mungkin ada yang SD ya, ada SMP, ada SMA, bahkan mahasiswa. Ini ceramah ini saya kemas bagus supaya anak-anak yang SD paham.
Ya nak ya. Nah, sekarang sudah ngeri kampung kita ini nak. Makanya di antara kalian yang hadir, nanti saya tanya siapa yang merokok kau tunjuk tangan aja. Saya razia hari ini. Siapa yang merokok tunjuk tangan nanti. Saya tahu dari mulutmu, dari matamu saya tahu. Orang tuamu capek cari duit. Tapi kalian bakar duitnya itu. Punya otak enggak gitu orang? Pakai akalnya. Kalau ada orang bilang, kau enggak merokok, bencong kau. Kau yang bencong bilang. Kadang banyak juga kawan kita ini, enggak merokok, enggak jantan kau. Tabokkan mulutnya itu. Paham kalian? Enggak pacaran kau, enggak jantan. Ini kadang merusak otak nih. Ini PKI, ini komunis. Islam enggak boleh pacaran. Yang boleh pacaran orang Belanda aja, orang komunis. Islam enggak boleh. La taqrabu zinah, jangan dekati dekat aja enggak boleh, apalagi jinah kita. Tapi hari ini di Sumatera Utara jinah dilegalkan, dilindungi, perjinahan itu dibuat. Gedung-gedung khusus perjinahan. Padahal jinah dilarang negara, judi dilarang oleh negara. Kenapa jinah tetap ada? Judi tetap ada, berarti ada kerjasama antara pejabat dan penegak hukum di kampung itu. Mungkin akulah ustaz yang paling kejam di sini ya. Kena kalian bikin ya. Yang lain ku tengok, dibiarkan aja ribut, aku enggak usah. Kalau ribut kau pulang saya, ngapain saya datang kemari? Untuk kau ini nakku, menyelamatkan generasi nanti masa depanmu ya. Kalau kalian sudah berilmu agama, nih dengarkan ini, anak-anak yang SMA ini yang udah mimpi basah, yang udah halangan. Kalau kalian anak-anak ustaz sudah pandai agama, dengarkan ini, dengarkan. Kalau kalian sudah pandai agama, otomatis menjadi anak soleh, berbaktilah sama mama, otomatis. Enggak ada anak durhaka itu. Kenapa durhaka dia? Enggak tahu, padahal dia habis Quran, enggak ada. Rata-rata anak yang durhaka itu enggak bisa baca Quran, betul? Rata-rata yang melawan mamanya itu enggak pernah sholat. Mana mungkin anaknya rajin sholat dia melawan mamanya? Masuk neraka lah dia, betul? Sebab kita ini, mama ini dan ayah kita ini orang Tuhan kedua di dunia ini. Keramat, doanya itu makbul. Jangan kau main-main. Kau rajin sholat, sampai bengkak jidatmu, sampai hitam jidatmu, rajin sholat, rukuk, sujud. Tapi kau lawan mamamu, kau lawan ayahmu, masuk surga enggak? Mencium pun kau enggak dapat. Jadi inilah hari ini saya terangkan. Jadi kalian hari ini harus rajin ngaji. Coba tunjuk tangan yang sudah Quran. Jangan malu. Yang belum Quran. Yang belum, yang masih Iqra. Yang belum Iqra. Parah kali lah belum Iqra. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jangan ribut. Nih, yang perempuan dengarkan nak, perhatikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa hadir di masjid ini. Bersyukur kalian punya masjid Babus Salam. Enggak semua banyak pengajian. Paham kalian? Bersyukurlah kalian sama pengurus. Terima kasih Pak. Berkat masjid ini kami terlatih, terdidik. Ya kan Bu? Muharram dibuat. Walaupun saya enggak datang tapi saya tengok YouTube-nya. Dimatikannya lampu. Zikir semua. Ada yang nangis, ada yang tidur, ku tengok. Mati lampu. Sempatlah tidur katanya. Nah ya. Ada pengajian subuh Ahad, ada kan? Nah, ikut kalian. Ibu-ibu pun orang tuanya, bangun ya anakmu. Bawa ke masjid. Ibu pun sholat di masjid, jangan saya nyuruh-nyuruh aja. Sana kau, bangun kau, bangun. Jangan ke ayahmu kau, tidur aja kau katanya. Ayah juga kena. Ikut juga kita. Karena udah mau kiamat Indonesia ini. Dunia sudah mau kiamat. Sinabung meletus lagi kan?
Udah berapa puluh tahun itu. Pengen kita datang tsunami besok, pengen. Macam di Aceh 2004. Habis semua bangunan. Tapi ada satu bangunan yang kokoh, Masjid Baitur. Itu enak kalau kita rajin ke masjid, selamat. Kau anak muda kalau rajin ke masjid kau pasti gak nonton porno kau. Ini rusak anak-anak ini gara-gara video porno ini juga handphone. Aku langsung aja bercakap. Karena kita guru juga, saya guru SMA. Mesti diperiksa HP orang ini satu-satu. Disimpannya itu mamanya nggak pandai handphone kan, bapaknya mana tahu orang ini lebih pandai lagi. Ditutupnya kamar, tahan 8 jam dalam kamar, ngapain? Bangun bang, bangun, ya lo mantar lagi, ngapain di situ? Jadi kita harus kayak Satpol PP di rumah. Tanya, ngapain kau? Sini handphone kau, periksa. Kena kalian aku bikin, kena kalian. Mak kena kali kata. Kena lah aku bikin. Ya. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Ayo kita salawat dulu. Ikut semua ya. Salawat kita menandakan kita cinta kepada Nabi. Walaupun kita enggak pernah nampak wajah Nabi, kita enggak pernah mendengar nasihat Nabi, enggak pernah memeluk kulit Nabi, tubuhnya, tapi kita bersalawat, inilah nanti modal kita mendapat syafaat. Ayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, alhamdulillah. Baik, kita masuk tema kita. Hari ini Ustadz membawakan tentang bab adab. Apa namanya? Bab adab. Perhatikan. Manusia berilmu kalau tidak beradab tak dipakai ya kan? Berilmu tapi tak beradab, tahu nggak beradab? Udah nggak bisa imam, maju aja imam. Udah bacanya hancur, maju aja. Kan tak beradab itu. Contoh. Apalagi orang tuanya di rumah cerita, dia pun nguping juga. Dulu kami di kampung dilarang gitu kan, Bu. Jangan kau tengok kau, pergi kau, kata mama. Kenapa kalian? Jangan menghayal. Mereka ngantuk. Sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 10, siap? Jam 12. Asalkan cocok lah. Dulu Ustaz di kampung nggak boleh itu, datang tamu, mama cerita, ayah cerita, kami ngumpul situ nimbrung dengarkan di pelototinya. Pergi, ya mak, pergi. Jadi kalian pun harus beradab, adab sama guru di sekolah. Kerjakan PR, kerjakan. Pakai topimu, kau pakai. Mandi kau, bergak bau tungki, mandi kau.
Adab sama mama disuruh patuh, ya kan? Oh nak, belikan dulu minyak makan sekilo. Siap. Mana uangnya, Mak? Kan enak. Baliknya untuk aku ya, Mak. Iya, baliknya untuk kau lah. Berapa baliknya? 1.000 gopek aku untuk kau lah. Gitu, sama ayah berbakti. Ya, nak, belikan dulu rokok. Janganlah, beli rokok ya kan? Bilang ya, jangan merokok lah. Nah, coba gitu dulu, didakwah dulu ayahnya kan? Ya, jangan merokok. Orang merokok dosanya 3. Ya kan? Yang pertama membakar duit. Daripada beli rokok ya, 27.000 satu bungkus, sama aku aja lah. Beli sepatu. Diam kau katanya. Udahlah, beli kau lah. Yang kedua, orang yang merokok merusak tubuh, paru-paru rusak ya kan? Rusak. Sesak napas. Yang ketiga, orang yang merokok apalagi menzolimi orang lain. Kita yang menghisap, orang yang kena asap. Kita enak kalau dari hidung. Jangan merokok kalian. Nanti kalian kurukeh, nanti kalian berhajab kalian terlain. Kadang kalian ini jahil-jahil kalian. Dulu waktu anak-anak kau baik, udah kau SMA mulai lebih tingkah kau kan. Mau cekikkan aja dulu ya kan, Bu. Kayak Fir'aun itu kan waktu lahir gak berdaya juga dia itu nangis. Fir'aun waktu lahir sama kayak kita manusia biasanya itu. Merah, nangis, dibodong, nangis, netek, nangis, berak gitu aja Fir'aun itu. Begitu besar mengaku Tuhan lagi, kan kurang ajar. Kalau tahu dia ngaku Tuhan, cekikkan aja itu mati. Kita pun anak-anak kita nggak tahu kita, ya Allah, kukiranya kau baik nakku, rupanya ketika kau udah besar. Kau tokoh-tokohinya mama. Mak beli paket. Tapi udah semalam itu lain loh, Mak. Mak bayar uang buku. Tapi udah semalam itu lain. Rupanya dibakarnya uang apa itu. Dah. Dah. Kita lanjut. Bab adab ya. Saya mengambil tema yang menarik menurut saya. Ini mulai materi ya, nanti pertanyaannya dari materi ini ya. Ingat, duduk bagus, pasang telinganya, kan lumayan limpul. Kan lumayan limpul kan? Tabung, nanti sekolah baru boleh untuk sekolah. Kaos kaki, sempakmu ganti, kolormu ganti. Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf karena materinya khusus pada anak-anak kita. Jadi kami fokuskan ke anak-anak dulu ya Bu ya. Walaupun ceramahnya ini umum, mohon dipahami dulu karena kita fokus untuk anak-anak kita. Baik, perhatikan. Kita masuk nih ya. Bab menjauhi perbuatan maksiat. Apa judulnya? Bab menjauhi perbuatan. Ulangi. Bab kurang kuat. Bab. Nanti tanya judulnya pun nggak tahu nanti. Jadi judulnya bab menjauhi perbuatan. 3 kalimat aja. Bab menjauhi perbuatan maksiat. Baik, perhatikan. Ketahuilah bahwa di dalam agama ini ada 2 ketentuan. Di dalam agama ada 2 ketentuan yang dituntut di dalam diri kita. Yang pertama, meninggalkan perbuatan-perbuatan terlarang dan melakukan ketaatan. Ini aja 2 yang dituntut dalam hidup kita. Yang pertama, meninggalkan perbuatan maksiat. Apa yang dilarang Allah, mari kita tinggalkan. Yang kedua, melaksanakan ketaatan. Berat enggak? Berat. 2 ini aja. Dilanjutkan, meninggalkan perbuatan terlarang lebih berat daripada melakukan ketaatan. Saya ulangi, Bapak Ibu, anak-anak kami, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat lebih berat daripada melakukan ketaatan. Paham maksudnya itu?
Kita kalau mau baik, Bapak Ibu kalau mau solih, mau jadi orang yang baik, gampang aja. Rajin ke masjid, dengarkan ceramah, ya kan? Gabung sama orang-orang yang baik, gabung sama orang-orang yang solih. Insya Allah jadi solih, baik insya Allah. Gampang, lama-lama menjadi taat. Contoh, ada orang berkawan 5 orang, kawan akrab 5 orang. 4 yang rajin sholat, 1 yang maksiat. Ulangi, 4 yang rajin sholat, 1 yang maksiat. Ini sudah janji, bos, bro, kita besok ke Perapat malam minggu. Ya, charter mobil, berangkat dari Medan ke Perapat. Dipastikan di jalan sholat maghrib. Ya kan? Di Pancur Batu dapat maghrib, contoh. Tadi 4 orang yang rajin sholat, 1 yang maksiat bilang, belokkan mobil ke masjid, kita mau sholat. Yang maksiat bilang, yang 1 orang kawannya, bang ngapain sholat? Capek. Loh, kami mau sholat, kau pula larang-larang. Kau mau sholat gak kau? Enggak, aku gak mau sholat. Udah, kalau kau gak mau sholat, kau jangan sholat aja kau di situ. Kau parkir sholat aja. Iya. Jangan sholat dia, suruh. Yang 4 orang sholat ya kan? Begitu lanjut perjalanan sholat Isya, belok bos, masuk sholat. Yang 1 protes, yang 2 maksiat. Kok sholat lagi? Capek lah, tadi maghrib udah, ini mau Isya lagi. Kau mau sholat? Enggak, mampus kau, katanya yang 4. Kau mau sholat enggak? Dia mikir. Kalau kau enggak sholat, kau jangan parkir aja di luar. Yalah, aku pun ikut sholat juga lah, masa capek aku jaga parkir juga di luar. Akhirnya ikut baik, yang 1 ini, paham? Baik, aman. Ikut baik dia. Tapi kita balik ceritanya. 1 yang rajin sholat, 4 yang maksiat, rusak yang sholat ini. Rusak ya kan? Berangkat dari Medan menuju Perapat Danau Toba, nginap 2 malam di sana. Yang 1 orang bilang, bang, udah maghrib bang. Bang supir, kan kawan dia. Ya terus mau apa kau? Sholat. Ah enggak ada sholat. Kau sholat, turun kau, sholat kau. Sholat kau bilang. Karena 4-nya jahat. Dia pun diam juga, ya Allah. Istighfar dia, astagfirullah. Masuk Isya. Bang, sholat lah bang. Tadi maghrib aku udah lewat. Apa kau bilang sholat? Udah kalau kau mau sholat, ikut kau kawan aja yang rajin sholat. Kami enggak mau sholat. Sholat itu enggak ada gunanya, dia bilang. Otomatis yang 1 ini rusak gara-gara yang 4. Jadi melaksanakan menjauhi perbuatan maksiat lebih berat daripada melakukan ketaatan. Kenapa hari ini Bapak Ibu, orang tua kami, anak-anak kami yang kami sayangi, kenapa hari ini di Indonesia, saya tanya dulu kalian, di kampung kita ini, mana yang lebih banyak orang baik sama orang jahat? Nah itu buktinya Pak. Survei membuktikan. Mana yang lebih banyak orang yang malas sholat sama orang yang rajin sholat? Jawab, yang mana? Terbukti kan? Memang berat. Meninggalkan maksiat ini berat. Tapi pahalanya besar. Dibandingkan melakukan ketaatan. Buktinya lah hari ini di masjid kita udah dibuat pengajian. Banyak juga yang gak mau datang. Sehatnya badannya. Kaya juga, punya juga dia duit. Mobil dia punya. Kalau dia hujan datang kemari, kenapa rupanya? Cuman tak mau dia beriman. Menteri Agama juga gitu, PAO juga. Kan kesana juga arahnya. Memang panas kita. Sumber radikal dari anak-anak yang habis Quran. Kan kurang ajar ini. Menteri Agama itu kan bapak kita di Indonesia ini. Kemana kita dibawa kita ngikut, ya kan? Sana kita ngikut. Ini pula sikit radikal. Sikit musuh Islam. Syekh Ali Jabir dibunuh, ditusuk. Ketika diteliti orang gila. Orang gilanya pun pandai juga. Yang ditusuk bukan Kapolri ya kan? Bukan menteri, ustadz juga ditusuknya. Jadi ada juga udang di balik bakwan. Paham kalian? Nah, jadi kalau kalian menjadi anak yang soleh, yang pertama yang kau lakukan, jauhi maksiat. Nah ini. Baik
dari ucapan jangan kau bicara yang tidak-tidak. Jauhi maksiat. Sebab ucapan ini juga berpengaruh. Al-Quran sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan ucapan yang baik. Paham? Jadi kalau kita orang beriman, orang yang bertakwa, yang keluar dari mulut ini yang baik-baik. Kata Nabi, kalau tidak bisa bicara baik, minimal diam. Tutup mulutmu, diam. Jangan kau bercakap. Ini enggak diprotes. Dari mana uang BKM? Tiap hari buat pengajian. Kemana uangnya itu? Banyak uang kasnya. Kan sontoloyo ini. Orang yang protes ini orang yang enggak pernah datang ke masjid, ya kan? Datang kau ke masjid. Nih buku kas. Tunjukkan sama dia. Ini kadang kalau enggak bisa bicara baik, diamlah, wah. Paham nak? Paham? Yang pertama Bapak Ibu, menjadikan diri kita baik dan solih, beriman, bertakwa, jauhi dulu maksiat. Tahan enggak kita? Mulut jangan menggosip. Maksiat itu. Nanti kita bahas di sini. Ada 10 kejahatan hawa nafsu itu. Bayangkan, ini mantap juga kitabnya ini, murahnya ini. Tapi bagus isinya. Baik, kita lanjutkan. Muhajir, kata Nabi, muhajir itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Namanya saya ulang. Muhajir, kata Nabi, itu orang yang meninggalkan keburukan. Sedangkan orang yang melaksanakan, orang yang melawan hawa nafsunya, namanya mujahid. Nah, saya ulangi ya. Kata Rasul, muhajir ialah orang yang meninggalkan keburukan. Sedangkan mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Nah, ulangi. Muhajir adalah orang yang meninggalkan keburukan. Sedangkan mujahid ialah orang-orang yang melawan hawa. Iya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kami, kalau kita nanti mendapat pahala jihad, kata Nabi, jihad yang paling berat, tahu apa? Melawan hawa nafsu. Inilah yang paling berat. Tidur, kan nafsu itu, Bu. As-salatu khairum minan naum. Bangun Pak, subuh. Nanti masih jam 5. Bangun Pak, jam 6. Nanti jam 5. Ya kan? Bangun Pak, tengah 7. Hah? Udah lewat. Apa enggak nafsu enggak namanya itu? Nafsu. Berat loh, Nak. Jadi kalian anak-anakku, pertama kalian menjaga mulutmu dulu. Jangan kau bilang anjing kau, babi kau, awas kau ya. Kadang kalian di luar biasa juga, di simpang nongkrong. Manggil kawannya bukan orang. Woi nyet, mana nyet? Ya Allah. Ku cabut nanti kumismu ya. Kalau lewat saya dengar kau gitu. Udah dididik, sudah diajari ngaji, sudah dipandai baca Quran. Dirusak amal ibadahnya gara-gara rontok amal. Paham kalian? Paham? Mana sini yang kelas 1 SD? Kelas 1 SD ada? Kelas 2 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas SMP kelas 1, SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 1 udah besar. Salah kamar, Wak, salah kamar. SMP kelas 2, SMP kelas 3, SMP kelas 1, SMP kelas 2. Kelas 3, mahasiswa, pengangguran. Menjadikan dirimu solih jadi baik, jauhi maksiat. Pacaran maksiat gak itu? Coba nih anak lajang. Siapa yang punya pacar? Angkat tangan.
mulai hari ini putuskan pacarmu nakku. Telepon dia, ayang beb, hari ini kita putus. Loh kenapa bang? Kata Ustadz kami, Ustadz Saragih, putus kita. Siap? Nggak berani bu, beratlah Ustadz katanya. Itu kan maksiat itu. Dengarkan. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, muhajir ialah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya, sedangkan orang yang menekan hawa nafsunya yang buruk untuk melakukan ketaatan, menjauhi maksiat, atau mujahid. Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya itu mendapat pahala yang besar. Mampu dia mengekang hawa nafsunya. Bayangkan anggota DPR, DPRD, gelarnya bukan main-main Bapak Ibu, haji, profesor, doktor, LCMA lagi kan. Matanya bukan main-main, ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahlul Quran. Semua paham. Cuman kenapa korupsi? Imannya kalah dibuat kalah imannya, lebih besar nafsunya daripada kita lah ibu punya laki di rumah, kita pak punya istri, punya laki, kita tanya, bang, kenapa kau sholat? Ya kenapa, bukan urusan kau, katanya. Kita tanya, sholat maghrib bang, sholat isya, subuh, dosanya itu besar. Ya aku tahunya itu, dibilangnya kan. Tahunya dia orang yang nggak sholat, hukumannya besar. Tapi kenapa dia langgar? Karena kalah imannya gara-gara nafsunya. Kalian pun gitu. Nah, kan udah mulai lasak kau. Nanti ku cubit pantatmu nanti. Coba duduk bagus. Ini mesti gini mengajar orang ini, Bu. Sedikit alihkan dulu pembicaraan. Oh enggak tenang ini. Saya enggak mau. Haram ribut dalam pengajian. Malaikat pergi dia. Kalau kita taklim, enggak ada yang ribut, turun puluhan malaikat memayungi kita. Baik, kita lanjutkan. Ada seorang ulama berpendapat bahwa tentara hawa nafsu ada 10. Tentara hawa nafsu itu ada 10. Tahu maksudnya itu? Yang 10 perbuatan ini disebabkan oleh itu maksudnya. Ini hafal, nanti saya tanya ini. Hafal ya. Jangan dicatat. Jangan diketik juga. Limpul ini bro, limpul. Catat. Lumayan, makan bakso kita pulang dari sini katanya. Ada 10 perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Yang pertama kata ulama ini adalah dengki. Apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini kita pada orang tua, anak-anak nggak ada dengkinya. Ini kita kena ke orang tua. Ini bapak ibu, dengki ini awas. Kadang berfamili pun kita bisa nggak akur. 5 kakak beradik nggak pernah akur ini yang 5. 1 tukang beca, anak yang kedua botot, ya kan? Ini umpama contoh. Anak ketiga anggota dewan, lari jauh kali. Anak keempat dia guru honor, anak kelima dia pengangguran. Mesti yang pengangguran. Datanglah dek ke rumah abang, alah enaklah abang. Rumah mewah, kami ngontrak, pakai tepas, atap rumbia. Ya datanglah, makan sini kita. Enggak maulah, nanti keramikmu lecet, kami marahi. Nanti binikmu marah, udah rusak famili gara-gara ini. Terlalu bawa ke hati. Ayo kita pakai mobilku. Enggak usah lah. Ada mobilku P26. Mobil pribadi kan? Mobilnya, supirnya supir pribadi. Mobilnya mobil main tunjuk aja bu. Datang dia. Ya kan? Enak lagi. Bisa diatur, patuh ajudannya, supirnya patuh.
Minggir. Nah, ya, rusaknya hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan kita dengki lah. Walaupun kita miskin di dunia, enggak apa-apalah, jangan dibawakan kali. Walaupun pemilik kita banyak yang kaya, ya tetap jalin silaturahmi. Makanya kata Nabi rusak. Diam. Kata Nabi, siapa yang berteman sama orang yang kaya, maka rusak 2/3 iman. Berteman sama orang yang kaya, Bapak Ibu, rusak 2/3 iman kita. Dengan catatan orang kaya yang sombong. Rusak, Pak. Kak, mana kita sholat tasbih sana, ring road. Satu mobil ini. Duduk sama dia yang orang kaya. Zikirnya nggak ada zikir ingat mati, zikir harta aja. Kakak udah beli tanah. Nggak ada duit. Aku udah beli tanah, Kak, 2 hektar. Oh iya ya, Kak ya. Kakak udah beli mobil juga. Nggak ada duit, kereta pun ngangsur. Kami udah beli Alphard semalam, Kak. Ayahnya dapat tunjangan. Kan cerita harta aja. Rusak kita gara-gara itu. Ini mas kakak kok kecil kali, berapa gram ini? Ini cuma 1 gram, ini pun dikasih laki waktu dulu. Ini udah pehot juga ini. Aku, Kak, udah banyak ini. Udah rusak. Tapi kalau orang kaya beriman, rajin bersedekah, kita rangkul, jangan dilepas. Ya, ini dia. Apa nak? 10 tentara hawa nafsu itu baik. Masuk yang kedua. Sesuka hati dalam berbuat. Terjadi di negara Indonesia. Mentang-mentang pemimpin suka-suka menindas Islam. Cadar kau musuhi orang bercadar. Hafiz Quran kau katakan radikal. Good looking, tak good looking nak. Tak good looking itu apa artinya? Tahu gak? Orang yang ganteng itu dituduh radikal. Orang yang pakai serban, jubah kan ganteng itu, gagah, dituduh radikal. Rusaknya hari ini. Suka-suka aja. Pancasila mau dirubah, ya kan? Pancasila dirubah menjadi Trisila, dipangkas menjadi Ekasila, dipangkas menjadi berkebudayaan dan bergotong royong. Kan suka-suka dia. Rusak kita hari ini. Negara ini hancur. Dana Covid dikorupsi, jilbab kau hina-hina, cadar dihina, orang berjenggot dituduh teroris, ya kan? Maka ibu jangan menghina cadar, murtad ibu dari Islam. Kalau anda nggak bercadar, nggak berdosa. Tapi kalau anda menghina cadar, rusak iman kita. Sebab cadar di perintah Quran ada. Wahai Nabi, kata Allah, perintahkanlah istrimu, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang yang beriman, supaya mereka menutup tubuh mereka dan wajah mereka. Berarti cadar diperintahkan. Dituduh teroris. Kalau ada bercadar kita lewat, Batman. Apalagi ninja. Apalagi bawa jigong. Apalagi bawa kumis nanti di dalam. Udah? Yang pertama tadi apa nak? Dengki. Mau hafal dia semangat. Dengki katanya. Biar cair limpul ya kan nak? Yang kedua, sesuka hati. Yang ketiga, kan enak gini. Kau amalkan ini. Yang ketiga, apalagi perbuatan yang disebabkan oleh nafsunya, sombong. Apa? Sombong. Siapa yang boleh sombong? Ayo. Siapa yang boleh sombong di permukaan alam jagat raya? Hanya Allah yang boleh. Selain daripada Allah tak boleh kau sombong. Maka kata Allah, sombong adalah pakaianku. Siapa yang memakai pakaianku akan tunggu nanti kau kena azab. Hanya Allah yang boleh sombong. Loh Pak Ustaz, kok sombong pula Allah? Ya wajarlah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Danau Toba punya siapa? Punya siapa? Ya wajar.
Bisa kau buat air setetes? Bisa buat setetes air? Bisa? Mana bisa? Minum dulu. Langit punya siapa? Langit. Berapa lapis langit? Kok tahu kau? Kau hitung? Emang hebat juga kau. Jadi Batman juga ntar lagi kau. Pandainya kalian. Buminya berapa bumi? Berapa lapis? 7 lapis. Di Quran bilang 1 katanya. Langitnya 7, buminya juga tuh. Ini yang kita tempati masih bumi yang pertama. Ada 6 lagi bumi. Nah, kayak mana itu? Nggak usah dibahas nanti. Makan kangkung yang di sini aja, nggak usah mixing kangkung yang di mana-mana, ya kan? Paham? Hanya Allah yang boleh sombong. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa? Mana kau? Pulang. Jangan sombong. Orang yang sombong, dengarkan ya. Orang yang sombong faktornya 4 yang menyebabkan Bapak Ibu. Makanya kalian kalau kita bertetangga, tengok aja orang yang sombong, 4 aja penyebabnya. Gak usah payah-payah. Dulu kau waktu tetangga kau nggak sombong, sekarang kau kenapa sombong? 4 faktornya kata Nabi. Yang pertama orang yang sombong ziyadatul mal, hartanya bertambah. Ini aja membuat sombong orang. Nggak ada orang miskin sombong, nggak ada. Kalaupun orang miskin sombong nggak tahu diri kau bilang. Iya kan? Udah miskin sombong, apa perlu disombongkannya, aneh juga ya kan? Rumah ngontrak, listrik nunggak. Harta bertambah. Maka Bapak Ibu punya harta, jangan kau sombong. Tolong. Rusak kita. Baju kita di rumah, Bu, terkadang kita ini beli telekung. Harganya 2 juta, 1 juta, 800. Dipakai Idul Fitri, Idul Adha aja. 5 waktu yang tek lalatan. Ini rusak juga kadang omaman. Gak dipakai ini, sayang, ini mahal. Ini khusus Idul Fitri, besoknya dia mati, gak dirasakannya itu. Salah kita. Dosa namanya itu. Ini baju ditanya kita ini, dari mana kau beli baju? Dari mana kau beli sorbanmu? Kemana kau pakai? Ditanya. Gak lepas dari pertanyaan. Maka jangan kita sombong. Kalau makan kita ala kadarnya aja. Paham? Yang kedua, orang yang sombong karena ilmunya bertambah. Ilmunya ada. Nggak boleh habis Quran sombong. Sebab ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Nggak boleh dia sombong. Nggak boleh orang paham tafsir Quran dia sombong. Nggak boleh orang yang paham kitab-kitab dia sombong. Nggak boleh. Tapi zaman Nabi ada juga orang yang sombong karena hartanya, namanya Korun. Siapa? Kita pun kalau jumpa emas, harta Korun. Ya kan? Harta Karun. Itu juga itu. Mati siapa si Korun gara-gara sombong. Yang kedua, orang yang sombong karena hartanya ada ajudan Fir'aun. Siapa namanya? Haman. Siapa? Haman namanya. Pintar, intelektual, tapi hina, hancur. Enggak kekal. Sebab ilmu adalah amanah, wajib diamalkan, wajib disebarkan kepada seluruh kawan-kawan. Paham? Kuat, paham? Lipat tanganmu lagi. Kentut di luar. Kena AC ini. Kau mudah-mudahan aku tengok patah begini. Ya Allah. Ini kata udah. Udah yang kedua. Yang ketiga, kenapa orang sombong? Karena pangkat jabatan. Fir'aun. Coba tanya dulu kalian, di sekolah kalian ada namanya Fir'aun? Ada?
Enggak ada. Kata gurunya, baik anak-anak kita absen dulu sebelum belajar. Yang pertama, Fir'aun Saragi. Ada? Enggak ada. Saking hinanya Fir'aun, orang pun tak mau pakai nama-nama Walaupun orang Kristen enggak ada juga namanya Fir'aun. Enggak boleh. Berarti hina. Ada nama orang namanya Korun. Tapi nama Tuhan ada Pak di Jawa dulu kan. Namanya Tuhan KTP. Tuhan namanya. Ada nama Tuhan. Nabi pun ada dulu di Jawa Timur, namanya Tugimin, ngaku Nabi. Siapa namanya Tugi? Ngaku Nabi. Di salawatnya pun gak enak. Salatullah ya Tugimin, gak enak. Ada pula nama Nabi Tugimin, ada ditangkap, masuk penjara. Salawat pun gak enak kan? Salatullah ya Tugimin. Enak? Enggak enak. Ditangkap masuk penjara. Begitu keluar mengaku Jibril lagi Pak. Aduh gawat. Bodoh memang jahil. Yang keempat, orang yang sombong karena tampan mukanya. Apa? Ganteng. Good looking itulah. Syekh Ali Jabir ganteng enggak? Ganteng enggak? Syekh Ali Jabir yang ditusuk itu ganteng enggak? Orang mana dia? Orang mana? Orang mana? Orang Madi? Dia datang ke Indonesia karena bininya orang Indonesia. Mengabdi di negara orang dia. Mencerdaskan anak bangsa. Dimusuhi negara. Hari ini cobalah. Orang Madinah dia. Datang ke Indonesia. Bukan sini dia jual sabu kan? Enggak kan? Apa sini dia begal? Enggak kan? Ngapain dia? Dakwah yang pertama. Yang kedua ngapain? Menghafalkan anak-anak supaya hafal karena dia hafiz Quran 30. Dimusuhi negara. Saya lah contoh. Saya bukan orang Medan. Saya orang Simalungun saya. Saya di sini bukan nyabu. Saya di sini bukan jual sabu. Saya di sini dakwah, ceramah, imam sholat. Dimusuhi. Sakit hati enggak? Sakit hati, udah pulang kampung aja lah ya Allah. Gitu kan Bu? Udah pulang kampung aja lah. Kok pulang man? Dimusuhi mak. Ya kan? Gitulah dirasakan itu. Yang pertama dengki. Yang kedua sesuka hati. Yang ketiga nanti takut juga yang mana yang menang nanti ini. Hafal semua aku tengok. Yang keempat, kejahatan yang disebabkan oleh hawa nafsunya adalah dendam. Apa? Dendam. Kalau kita luka dengan pisau 1 minggu sembuh, sehat. Tapi kalau luka hati dengan lidah, payah baik. Pindah wirid. Kok pindah? Sok paten ketuanya gak cocok. Gak cocok. Kok pindah wah? Bendaharanya angkat telur. Angkat telur. Ada bilang. Berarti dendam. Shh, jangan ribut. Apa itu dendam? Nah ya. Dendam ini adalah ketika bermasalah dengan seseorang, baik disengaja ataupun dengan teguran yang baik, dia tidak menerima hatinya dan tersimpan di dalam hatinya. Itu dendam itu. Ketika dia punya salah sama si A, ketika dia dibilangnya, udah maafkan, udah aman. Begitu ditengoknya muka si A, timbul sifat-sifat yang dibuat oleh si A itu. Itulah dendam namanya. Ustaz enggak dendam, tapi ingat sama aja. Ingat kali Ustaz dulu, berarti dendam juga. Udah, kita lanjut. Udah berapa itu nak? 4. Sekarang yang ke semangat kalian ini. Yang kelima adalah perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsunya adalah tipu daya. Apa? Menokoh, ngakal-ngakalin, tipu daya. Tahu? Ini corona dibuat-buat juga kadang. Rapid test 400. Ya kan? Sesak napas, corona. Batuk, corona, ya kan?
Datang kepling ke rumah, disemprotin rumahnya, dikuburkan ke hutan si malingkar. Tengok hasilnya negatif, dibongkar lagi. Tipu-tipu. Jadi kita kalau sudah beragama jangan nipu-nipu orang. Udah yang kelima, yang keenam. Was-was. Apa? Apa ini was-was ini? Gimana contohnya ini? Boleh dikatakan ragu, yang ragu-ragu. Yang kedua boleh tidak percaya contoh anak-anak ketika mendaftar kuliah, was-was dia, ma enggak lulus ini ma, banyak kali saingan, 2000 ma, was-was. Ini disebabkan oleh nafsu juga. Makanya hati kita harus dibawa dengan zikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Zikir terus. Ibu memasak zikir hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngapa gula itu? Ngiris bawang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir. Kita pun gitu belajar zikir hati kita supaya enggak was-was. Udah, yang keberapa sekarang? Melawan perintah. Melawan perintah mama, perintah ayah. Kalau kalian lawan, berarti kalian sudah membuat perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Melawan perintah. Diperintah mama, enggak mau. Diperintah ayah, enggak mau. Tiba pacarnya yang nyuruh, patuh. Cobalah. Coba kan? Bu. Oh bu. Kalau mamanya nyuruh mandi, enggak mandi tuh. Suruh pangkas. Pangkas bang, enggak lama. Pacarnya bilang, ayang beb, pangkas layang. Kita kan mau jalan besok. Iya beb, iya, oke. Udah pangkas dia, kan sentuh aja orang ini kadang. Kalau pacarnya yang nyuruh, wow, cepat, kurang cepat. Padahal belum tentu jadi bininya kan. Ini kadang rusaknya otak anak ini sekarang. Mau duit? Lipat tangan. Ya, kalau pacarnya yang nyuruh, kalian jangan bisik-bisik di situ. Nanti setannya pergi, nanti malaikatnya pergi. Setan yang datang, shh, diam. Maka jangan kalian pacar-pacaran. Ustaz gak ada pacaran. Saya dulu pernah juga SD, SMP. Mana ada lahir saja langsung jadi ustaz, mana ada. SD juga, SMP, SMA, kuliah, nggak ada pacar-pacaran. Udah menikah kok dapat istri yang cantik. Pesantren 6 tahun, sarjana kesehatan masyarakat. Wow. Alhamdulillah lah. Kan Bu? Kita aja yang tahu ya kan Bu? Ada Bu Beser. Datang mana? Oh itu. Bu Beser, selamat datang ya Bu. Tunjuk tangan. Baik, kita lanjutkan. Yang ke udah lupa kau kan? Yang ke-8 berburuk sangka atau berburuk sangka, baik sama mama, baik sama ayah, baik sama sahabat, baik dalam kerabat, tak boleh berburuk sangka. Inilah perbuatan disebabkan hawa nafsu. Kita lanjut. Yang ke mananya ini? Sepuluh. Kau pula. Yang terakhir, suka berdebat. 9. Yang 9, suka berdebat. Ini juga disebabkan oleh nafsu. Suka beribut gara-gara khilafiyah, gara-gara
tak cocok di hati, ribut. Orang yang berilmu nggak usah berdebat, datangi dia, tanya baik. Wah, saya tadi imam, cocok nggak sama kau? Enggak. Kenapa? Mana yang nggak cocok? Terangkan. Bacaan kau nggak pasti, duduk kita sama. Mana bacaanku yang nggak pasti? Bismillah. Coba ajari saya. Gitu, nggak usah berdebat. Ya. Sekarang banyak juga berdebat. Gara-gara kunut berdebat. Gara-gara wirid berdebat. Gara-gara maulid dibilangnya bid'ah. Nggak pernah dibuat Nabi. Masuk neraka. Ini hari ini kita. So alim. Macam dialah sudah jamin surga. Orang neraka semua. Jangan begitu. Rusak kita nanti. Paham? Yang ke? Ada 10 lagi. Mampus. Kalian ini salah hitungnya kalian ini. Kurasa. Yang pertama, dengki. Yang kedua, suka-suka hati dalam berbuat. Yang ketiga, sombong. Keempat, dendam. Yang kelima, tipu daya. Yang keenam, was-was. Yang ketujuh, melawan perintah. 8. Yang 9. Rupanya 9 tak 10. 9 kata ulama perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsunya. Oke, cukup dulu kita kuis. Nanti banyak lagi yang mau disampaikan. Nanti kita akan sambung. Sebelum kita kuis, saya berikan pertanyaan dari Bapak Ibu. Mana tahu ada yang bertanya seputar materi atau di luar kajian kita. Ayo silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Enggak ada. Baik, sekarang kuis. Coba anak perempuannya berapa orang? Tunjuk tangan. Anak perempuannya. Jadi kayak mana? Satu perempuan, satu laki-laki. Iya kan? Oke, turun tangannya. Siapa mau dapat duit? Alah munafik kau. Siapa mau duit? Minta sama makmu. Dan minta sama aku. Udah. Sekarang anak perempuan. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Angkat tanganmu. Sebutkan namamu. Maju ke depan. Dapat kau duit 50.000. Pertanyaan pertama. Saya enggak mau ngulangi. Saya hanya satu bercakap saja. Nanti anak laki-laki yang kedua. Shh. Jangan malu. Yang malu itu mencuri. Mamanya di belakang diam. Jangan bisik-bisik. Kadang mamanya, maju. Mau bisikin kata. Lumayan beli bawang. Ya udah bilang tadi tuh. Maju ya nak beli bawang, beli tomat. Lagi murah bawang 20 sekilo. Udah, pertanyaan yang pertama. Tadi kita sudah membahas bab menjauhi perbuatan maksiat, ya kan? Ya nak ya. Coba di antara yang 9 ada 9 perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsu. Coba sebutkan 4 saja. 4 perbuatannya. Boleh tidak berurutan. Angkat tangan. Hitung sampai 5. Mamanya diam di belakang. 1. Ayo maju sini. Maju. Jangan malu-malu. Ya, sini. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini acara kalian, harus bergembira kita, senang-senang. Ya kan nak? Karena besok gak sekolah kan? Gak sekolah.
Sebutkan namanya. Ada mama datang? Ayah? Oh, berarti anak yatim. Enggak ada ayahnya ya kan? Nah, coba sebutkan namanya, kelas berapa? Tempat tinggal? Banyak rambutan situ. Mana mamaknya ini? Mamaknya mana? Oh, baik. Jangan nengok bukunya ya, tutup dulu bukunya. Tadi kan Ustaz sudah jelaskan ada 9 perbuatan yang disebabkan hawa nafsu. Sebutkan 4 saja, boleh tidak berurutan. Ayo yang pertama. Suka-suka dalam berbuat, dendam. Syekh! Apa pula ini ngajar-ngajarin? Yang jantungan mamaknya, bertahu kalian? Mamaknya jantungan di belakang. Ayo nak limpul, nak limpul. Beli bawang nak satu lagi. Mamaknya jantungan itu. Ayo nak. Yang kedua kucubit kau nanti. Jawab. Kata kucubit kau katanya pula. Ulangi. Jangan grogi nak. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan duduk. Duitnya udah? Bilang lau duitnya. Mau duit? Pilih 5.000, 10.000. Pilih 5.000, 10.000 atau 30.000. Mama pula yang limpul katanya. 5.000, 10.000, 30.000 pilih. Berapa? Kau pula yang ngatur. Mata duitan nih parah. Nah, alhamdulillah. Silahkan. Nah, salam. Udah cair lupa. Iya. Alhamdulillah. Kata mamaknya cair nak, alhamdulillah. Udah, sekarang anak laki-laki. Nah, ya. Shh. Ini saya bingung karena ada SD, SMP, SMA. Berarti lebih pandai yang SMA ya. Atau SMA-nya nggak usah. SD SMP aja. Apa nak? Ditambahin lagi uangnya. Yang ada usahanya bangkrut. Baik. Ini umum ya. Agak payah sedikit lah. Anak-anak yang laki-laki, hari ini kita membahas bab menjauhi perbuatan maksiat. Tadi di awal Ustadz sudah sampaikan di dalam diri manusia ini ada 2 yang dituntut. Nah, ada 2 yang mesti kita lakukan. Apa yang 2 itu nakku? Silahkan angkat tangannya, maju ke depan. Nah, sini. Udah di depan dia duduk, lumayan lah ini. Dari situ nak musing nah, sini nah sebelah kanan. SMA kalah kau, kalah. Ini namanya siapa? Satria siapa? Nanti Satria wajah hitam pun ada. Lengkap. Datang mama. Datang ayah. Yatim piatu. Mana lah orang tuanya, kenapa nggak datang? Sedih kali ya kan. Kelas berapa nak?
Di mana rumahnya? Yang Dondong. Yang ke Dondong, tadi rambutan. Dia ke Dondong. Ada. Nanti lain kali kalau saya mengisi nanti ditambahi kuisnya ya. Tadi saya nggak tahu ini mendadak. Belum digesek uangnya. Ya. Mesti ada yang kecewa ini mungkin anak-anak, ya kan? Nanti lain kali anak ya. Oke, doakan sehat kita. Di dalam, kau pula heboh. Nggak dapat kita mampus lain nih katanya. Yang lancipan bibirmu kadang. Ada. Di dalam diri manusia ada dua yang dituntut. Yang pertama tadi. Menjauhi perbuatan maksiat. Kedua. Melakukan ketaatan. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Pandai. Kelas 5 SD ya. Pandai menyusun kalimat itu. Mau duit berapa? 5.000, 5.000, 20.000, 30.000. Serupa dobe, mata duitan susu dena. Ambil uangnya. Bilang apa? Bukan duitku itu, sebab apa? Ya duduk. Oh, ada lagi ya Allah. Untuk Ustaz lah ini. Ini laki-laki atau perempuan? Oh, umum ya, umum. Oke. Allah. Nah, tengoklah kan, baiklah kali udah pakai YouTube kita, Pak Arif dikasih dari kalian. Pokoknya kalian kalau merokok kalian bengkak bibirmu, ku doakan ya. Udah gini kami baiknya kan, Bu? Udah baik kayak gini, kasih duit, dapat ilmu, dapat bontot, udah ku bereng ya, ada bontotnya. Alhamdulillah. Sekarang umum, laki-laki perempuan, siapa bisa jawab? Angkat tangan, di luar dari materi. Di luar dari pembahasan. Tapi ini berhubungan dengan kehidupan. Di dalam fardu kifayah ada 4 yang dituntut terhadap si mayit. Sebutkan yang 4 itu. Nah, sini. Oh, ini Pak Ustadz ini. Siapa namanya? Kelas hadap apa? TP1. SMA. Alamat Jalan Sukarno. Pirja ya? Dirja. Mama, ayah datang. Nak yatim juga kau. Dia selama saya mengisi, dia selalu hadir di masjid. Pantaslah dia dapat. Mudah-mudahan bisa kau dapat limpul beli bakso. Kalian pun kalau sering datang, ku tandai mukamu. Dia sering datang dia. Baik tarawih, baik di luar tarawih. Saya hafal mukanya. Rajin ini anak. Rajin kau sekolah anakku. Angkat harkat martabat kampung ini. Kuliah kau nanti ke Kairo. Amin ya Rabbal. Ya. Jawab, ada 4 kewajiban yang hidup terhadap yang sudah menjadi mayat. Sebutkan yang 4 itu. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Coba ulangi. Yang pertama, Jangan rapat kali mic-nya, agak jauh aja. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Coba satu lagi lah, tapi uangnya besok saya antar sama Pak Aris. Ya. Khusus anak-anak SMA ini untuk uang jajan kamu.
Iya, katanya. Sedih kali aku dengarnya, ya Allah. Iya, nggak dapat kita, katanya. SMA ya. Ada SMA perempuan ya. Hadiahnya tetap nominalnya sama, jangan disebutkan. Hadiahnya tetap yang tadi, besok diantar ya. Atau iya betul ini Pak. Besok. Saya besok ceramah di sini, jadi sekalian lewat. Anak SMA ya. Agak payah lah sedikit. Ini masih masalah fardu kifayah. Atau saya tunjuk aja langsung orangnya, gimana ini? Oh, tunjuk tangan aja. Oh gitu. Oke, anak SMA. Coba sebutkan niat jenazah laki-laki, niat jenazah perempuan, bacaan takbir keempat jenazah laki-laki. Maju. Maju, hitungan sampai 3. 1 2. Ayo. Benar salah belakangan, pokoknya maju aja. Masih tutup. Maju, ayo. Niat mayat laki-laki, niat mayat perempuan, takbir keempat mayat laki-laki. Bacaannya. Ayo. Maju. Kayak mana nih? Woi katanya dia. Aduh, gawat. Tengoklah anak remaja ini kan, enggak paham mereka. Nanti kalau bapakmu mati kayak mana lah kalian ini. Gawat ini orang ini. Itu maksud saya itu. Ayo maju, ini yang baju hitam, sini. Ini yang baju hitam, belakang ini, belakang. Nah, sini. Sini, maju. Maju aja dulu. Maju. Berdua di atas ban, berdua. Iya sama aja sih, enggak apa-apa. Sini maju berdua, yang kotak-kotak sama hitam. Ayo maju. Cepat. Bagi 2, 25. Payah kali bagi duitnya. Ayo siapa? Ayo. Nah, ayo. Baju hitam. Nanti saya tarik kamu 2 ya. Ayo. Sampai 3 saya hitung. Maju. 1 2 3. Mau saya tarik? Ayo maju. Maju aja dulu. Nanti belakangan itu apanya. Maju. Payah kali kan. Bodyguard, cocok lah ini kan. Dapat duit aja. Gawat kita ini, Cang. Ayo anak-anak, tantang abangnya. Siapa yang bisa? Maju. Ayo anak perempuan, sini. Yang udah dapat jangan dulu, yang udah dapat nanti dulu. Iya, nanti. Nanti dapat 100 lumayan beli bakso. Ya, yang lain dulu coba. Ayo, siapa yang bisa? Niat mayat laki-laki, niat mayat perempuan. Ini aja dulu yang 2 ini. Aduh. Jadi masukan saya Bapak Ibu, cocoklah dibuat di sini pelatihan bilal mayat untuk anak-anak. Khusus sholatnya aja harus tahu orang ini. Setuju Bu? Ini gawat orang ini nanti. Apa kalian tahu nanti nak? Nanti opung mau meninggal, pemilih meninggal, kau ikut sholat kata bacaannya mana sah sholatmu? Muka ganteng, lumayan ya kan? Cewek ngantri, sholat mayat tak tahu, mampus. Udah, gak ada yang bisa? Udah mamaknya lah. Coba mama. Remaja ini. Oh sini. Mama tadi kau gini. Kelas berapa kelas? Sini nggak apa-apa sini.
Niat mayat laki-laki, niat mayat perempuan, takbir keempat mayat laki-laki. Wah, malah bisa tawar-tawar. Nah, sinilah majulah dulu. Sini kok boleh yang ngatur. Kau masuk YouTube. Hah? Malu mencuri. Ini uangku loh. Sini. Enggak apa-apa, sini. 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 Biar malu abang-abangnya nih, ganteng-ganteng nih. Kalahkan dulu orang nih. Nah, sini. Enggak apa-apa lah. Sini, kamu lah yang ngatur. Melawan bandel ya. Anak siapa lah ini? Sini. Jangan bandel, nak. Nah. Gimana saya mau menilai? Nggak pakai mic, pakai aja, nggak apa-apa. Iya. Namanya hadap apa? TV One. Nah, di mana kuliah? Coba disapa Uin, silahkan disapa. Oke. Coba bilang saya mahasiswa UIN. Halo semuanya, saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, semester 5. Oke, baik, silahkan jawab pertanyaannya. Niat jenazah perempuan. Laki-laki. Takbir keempat yang pendek aja. Mayatnya laki-laki. Takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajrahu. Coba pakai mic. Allahumma la tahrimna ajrahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Baik. Silakan. Uangnya besok. Mana rumahnya ini jauh? Oh, depan. Oh, saya kasih nanti Pak Arif saja ya, minta. Udah. Alhamdulillah. Baguslah mahasiswa. Enggak sia-sia kuliah. Malu kalian kan? Malu. Gitulah, udah cantik, ngerti agama. Cobalah minta nomor WA-nya. Ya bukan yang lain-lain, ajari gitu. Kok ketawa pula. Minta WA-nya, ajari Kak gitu. Datang ke rumahnya. Dia malam Minggu, malam Jumat Kliwon datang. Ya. Alhamdulillah, makasih Ananda kami. Siapa tadi namanya? Rara ya? Lala. Kata siapa tak? Lala Lolo enggak tahu lagi. Nah, baik. Terima kasih anak-anakku, semangat kita hari ini. Ini acara kalian yang berbahagia, kalian yang dapat kuisnya. Mohon maaf yang belum dapat. Ya, anak-anak kami jangan sakit hati. Lain kali insya Allah kita berjumpa, kita buat lagi kuisnya ya.